Halo Sobat Dirgantara, selamat datang kembali di Jerry Airways. Kita sebentar lagi akan melihat peralihan jadwal penerbangan jet dari Bandara Hussein Sastra ke Bandara Kertajati. Banyak yang bertanya apakah Bandara Kertajati akan ramai atau tidak, tapi yang lagi banyak informasi simpang siur sekarang adalah nasib Bandara Hussein setelah perpindahan ini bagaimana. Ya, Bandara Hussein apakah ditutup atau hanya menjadi Lanut dan PT DI atau bagaimana? Nah ini belum lama ini sudah ada keputusan bahwa Bandara Hussein Sastra tetap akan terbuka untuk penerbangan berjadwal, tetapi hanya untuk penerbangan berjadwal untuk pesawat propeller seperti ATR. Kenapa? Karena posisi Bandara Hussein ada di tengah kota, sayang kalau ditutup dari penerbangan berjadwal. Jadi tetap akan ada penerbangan. Bahwa Bandara Hussein Sastra Negara ini memang sudah susah untuk dikembangkan lagi karena posisinya sudah di tengah kota dan juga banyak obstacle berupa bangunan tinggi, pemukiman, jadi nggak bisa diekspansi lagi, makanya jadwal dipindah. Tetapi di luar pertanyaan-pertanyaan masalah apakah Bandara Kertajati akan ramai, siapa yang akan menggunakan Bandara Hussein setelah ini? Ya, Bandara Hussein Sastra Negara ini kan selama ini tidak hanya penerbangan sipil, tapi juga ada penerbangan militer. Jadi saya rasa itu akan tetap berjalan, akan tetap berlangsung penerbangan untuk TNI AU, karena salah satu pusat pemeliharaan armada pesawat transportasinya juga dilakukan di Bandung. Selain itu juga Bandung itu pusat pemeliharaan pesawat di Indonesia, di mana ada beberapa perusahaan yang berbisnis di pemeliharaan pesawat, maintenance dan lain-lain, modifikasi, whatever, banyak. Dan itu kan pesawatnya harus diterbangin keluar masuk dari Bandara Hussein, jadi tetap akan dibuka. Selain itu juga Bandung, kita tahu ada PT DI, tidak mungkin PT DI kita pindah ke bandara lain atau ke Kertajati dengan biaya yang murah hanya karena bandaranya pindah ke sana. Justru dengan penerbangan berjadwal banyak pindah ke sana, itu menjadi memberikan ruang gerak bagi pihak PT DI untuk melakukan flight testing. Kenapa butuh flight testing? Ya, dia ada pesawat Endo-19 yang masih melanjutkan flight testing tahap optimalisasi performance pesawatnya. Ya. Jadi untuk sertifikatnya udah ada, tapi dia harus terus kembangkan performance-nya seperti apa untuk biar bisa lebih laku di pembelinya. Selain itu juga ada pekerjaan-pekerjaan seperti assembly pesawat-pesawat dan konstruksi pesawat-pesawat pesanan TNI dan juga dari negara lain. Itu setelah selesai dibangun kan harus di flight testing. Jadi tidak hanya butuh sekedar landasan, tapi juga butuh bandara yang bisa mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan di Bandung juga ada perusahaan-perusahaan pemeliharaan pesawat udara, ya, beberapa di sana. Dan Bandung merupakan salah satu pusat kedirgantaran di Indonesia. Jadi saya rasa itu akan terus berlangsung dan mereka kan butuh landasan untuk pesawat keluar masuk untuk bisa diperbaiki atau setelah diperbaiki bisa dikirim lagi. Jadi selain itu apalagi, tentu penerbangan berjadwal akan tetap berlanjut. Jadi penerbangan berjadwal ini tidak hanya penerbangan jet, tapi ada juga penerbangan dengan menggunakan pesawat baling-baling yaitu kayak ATR. Nah, pesawat ATR ini tetap akan bisa beroperasi secara berjadwal keluar masuk Bandara Hussein. Rutenya kemana aja gitu, pesawat baling-baling kan pelan, ya. Tetap bisa terbang kayak misalnya ke Bandar Lampung, ke Yogyakarta, dan Yogyakarta juga mendarat di Bandara Adi Sucipto yang berada di tengah kota. Terus juga ke Semarang, ke Solo, dan mungkin juga ada beberapa destinasi lain yang cukup dekat. Dan itu memang akan lebih bagus tetap dilayani oleh Bandara Hussein karena jarak. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah Bandara Hussein ini akan kompetitif dengan penerbangan ATR? Mengingat penerbangan ATR ini kan harga tiketnya nggak semurah pesawat jet ya. Apakah orang akan pindah ke Kertajati untuk melakukan penerbangan tersebut, atau pindah ke Halim atau ke Soekarno-Hatta, apalagi sekarang dengan adanya kereta cepat. Ini yang mudah-mudahan bisa terjawab dengan bertahannya penerbangan nanti setelah perpindahan tersebut. Cuman tentu seperti di Kertajati pun juga kita melihat akan ada periode di mana jumlah penerbangan akan dip ke bawah sebentar, lalu kemudian baru bangkit kembali dengan konsumen menyesuaikan diri. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar
informasi yang simpang siur mengenai apa yang akan terjadi dengan Bandara Hussein setelah perpindahan penerbangan jet ke Kertajati. Semoga informasi ini berguna dan bisa menambah ilmu, dan ya kita bisa tenang lah kalau nggak mau terbang dari bandara yang jauh-jauh, kita bisa terbang ke kota-kota kayak ke Jogja nanti dengan nanti ada di Bandara Hussein. Oke, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman Anda, dan jangan lupa untuk lihat video-video podcast yang kita baru luncurkan. Mungkin sedikit entertaining dan informatif pada saat yang sama, dan kita berharap itu bisa menambah wawasan masyarakat Indonesia mengenai penerbangan. Oke, sekian dulu. Until next time, stay safe, fly safe.